Salam, saya Fedi Pilor, guru asuransi. Ya, kita sudah belajar tadi mengenai bahwa broker harus mampu melakukan policy scanning. Yang kedua, cara membedakan dua jenis polis, name peril sama policy. Sekarang adalah bagaimana membaca polis secara baik. Ya, pertama kali Anda harus melihat schedule atau iktiksar. Ya, biasanya dalam polis tersebut ada kop PT, nama PT asuransinya, kemudian di depannya ada schedule. Schedule adalah menjelaskan ya nama tertanggung, alamat, kemudian lokasi objek pertanggungan kalau dia properti, kemudian apa yang diasuransikan, bangunan, kemudian mesin-mesin, kemudian peralatan, stok dan lain sebagainya. Itu objek ya. Kemudian dia punya periode pertanggungan yang ada, jelaskan periode pertanggungannya. Kemudian adalah apa? Dia punya jaminan yang dibeli. Ya, risiko-risiko apa saja yang dibeli ya, katakanlah dia fire, kemudian ada RSMDCC, TS ya, risk management damage, kemudian ada flood, tempest, windstorm, kemudian ada mungkin ada yang beli volcanic eruption, kemudian earthquake sama tsunami. Di situ kelihatan jelas. Jadi ada dia punya risiko yang dijamin, ada dia punya tarif preminya dan ada perhitungan preminya ya. Kemudian di halaman schedule pertama tuh ikhtisar jelas semua, clear okupasinya apa ya, dan di situ ada tanda tangan daripada si underwriter yang menandatangani, yang punya hak ataupun otorisasi untuk menandatangani polis. Nah, biasanya di halaman 2 itu sebutkan dia punya klausula apa saja klausulanya. Nah, cara membaca klausula tersebut Anda mesti memang mau tidak mau mesti memahami, Anda mesti baca klausula karena polis di industri asuransi banyak sekali ya. Jadi Anda mesti properti saja mungkin klausula properti oleh saja ataupun asuransi harta benda, dia punya klausulanya saja mungkin sekitar 50 sampai 80, bahkan mungkin lebih saat ini ya. Karena industri asuransian berubah terus. Jadi Anda harus memahami. Nah, dari membaca klausula biasanya ada apa? Katakanlah misal of relief clause, reinstatement clause, kemudian removal of debris biasanya disebutkan dari abjad A sampai Z ya. Nah, Anda tinggal lihat kalau ada klausulanya katakanlah electronic equipment exclusion clause, berarti ada exclusion. Artinya apa? Dia tidak menjamin. Perhatikan baik-baik. Kalau katakanlah ada sebuah klausula yang ada exclusion clause, artinya apa? Risiko tersebut dikecualikan, exclusion. Ya, jadi Anda sebagai broker harus mampu memahami apakah klausula tersebut related ataupun relevan dengan objek pertanggungan, dengan jenis polis asuransi. Seringkali kalau katakanlah saya berdasarkan pengalaman selama hampir 4 dekade, ya, saya melihat banyak broker yang bersifat counter pos saja. Dia mencantumkan semua klausula-klausula, bahkan klausula yang pengecualian pun dicantumkan. Padahal itu sangat tidak baik sekali ya. Dan kemudian banyak klausula yang tidak ada relevansinya dengan objek pertanggungan ataupun dia punya ruang lingkup jaminannya. Ya. Jadi Anda mesti membaca klausula-klausula tersebut dengan memadai, memahami mana yang Anda mesti lekatkan untuk kebutuhan konsumen ataupun pelanggan. Ya, karena disitulah Anda punya added value. Tanpa itu Anda bukan seorang broker ya. Anda seorang yang saya pikir cuma pemasar biasa. Nah, kemudian Anda mesti lihat dia punya deductible-nya. Deductible-nya biasanya sudah diatur kalau untuk properti, tapi untuk jenis untuk motor vehicle juga diatur, tapi untuk yang lain marine cargo, engineering segala macam kan nggak diatur ya. Tapi saya percaya Anda pun juga mesti memahami mana yang standar mana yang tidak. Nah, setelah ada deductible-nya, Anda harus melihat lagi apakah ada waranti atau tidak. Kalau ada waranti, artinya apa? Anda membahayakan posisinya tertanggung, ya. Kecuali katakanlah mungkin waranti tentang pembayaran premi, mungkin itu bisa dimaklumi. Tapi kemudian Anda harus menjelaskan apa saja yang ada di dalam tersebut, ya. Baik itu jaminan, klausula tersebut, waranti, dan ada dia punya perhitungan preminya, total berapa yang mesti dibayarkan, ya. Jadi secara cepat Anda pertama kali memang membaca polis, Anda mesti memahami ikhtisar secara keseluruhan. Mungkin di situ ada insurance clause dan segala macam. Ya, sebagai seorang insurance broker Anda harus mampu melakukan policy scanning atau policy check up dalam waktu 5 menit. Ya, kalau enggak Anda bukan seorang broker, Anda sebagai seorang pemasar biasa. Itulah added value yang mestinya diberikan oleh seorang pialang asuransi ataupun insurance broker kepada pelanggannya. Oke, nanti saya akan jelaskan bagaimana membaca polis secara singkat lagi lebih lanjut ya tentang wording dan segala macam. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Saya Fedi Pilor, guru asuransi. Salam.